Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami menghadap kepadamu ya Bapa yang penuh kasih. Kami mohon berkat-Mu sertailah kami dalam mimbar agama Katolik pada hari ini supaya bermanfaat bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Janganlah menggantungkan hidupmu kepada perkara duniawi, namun bergantunglah kepada Tuhan. Pemirsa terkasih dalam Kristus, selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teresia Ari Sukarni SAG. Dan kali ini tema pembahasan mimbar agama adalah kedewasaan pribadi. Dalam pembahasan tema siang ini juga telah hadir narasumber kita yang tentu tidak asing lagi. Beliau adalah Bapak Elie Tukijan. Beliau adalah tokoh agama Katolik, juga pengurus FKUB Provinsi Jambi. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore atau selamat siang kita? Ya, selamat sore, sudah jam 3 lebih. Baik, ya. Iya, bagaimana kabar hari ini? Luar biasa baik. Di tahun yang baru? Di tahun baru, segar. Amin. Baik, terima kasih. Baik, berkaitan dengan tema kita, kedewasaan pribadi. Tema ini sangat menarik Bapak. Nah, sebagai pertanyaan, apa yang menjadi latar belakang sehingga tema ini dimunculkan? Monggo silakan. Iya, jadi temanya pada sore hari ini yaitu kedewasaan pribadi. Yang melatar belakanginya kan begini. Iman kekristenan kan tidak bisa dipisahkan dengan kedewasaan pribadi. Iya. Kalau umpamanya seseorang itu kedewasaannya tidak matang, atau pribadinya tidak matang, masih kekanak-kanakan, maka itu akan mempengaruhi bagaimana mereka itu menghayati imannya di dalam masyarakat, di dalam keluarga, maupun di dalam penghayatan dalam diri sendiri. Itulah sebabnya begitu pentingnya agar kedewasaan pribadi ini perlu diusahakan agar ada keseimbangan antara kedewasaan pribadi dan penghayatan iman, baik secara pribadi, lalu penghayatannya di tengah keluarga, di tengah masyarakat, demikian juga di tengah yang lebih luas lagi. Maka menurut kami sangat penting tema ini kita sadari bersama, kita usahakan bersama, kita biasakan supaya kita bisa menghayati iman kekatolikannya itu dengan baik. Itulah biasa. Sebabnya. Iya, baik. Kemudian sebenarnya kalau Bapak sudah menjelaskan tentang latar belakang dimunculkannya tema tersebut. Nah, sebagai pertanyaan berikutnya, apa sih sebenarnya maksud dari kedewasaan pribadi dan apakah ada jenis atau macam-macamnya dari kedewasaan pribadi itu sebenarnya? Iya, jadi intinya beginilah. Kedewasaan pribadi atau dewasa pribadi yang dewasa itu adalah kemampuan seseorang sampai pada tingkat kedewasaan secara fisik, kedewasaan secara emosional, dan juga kedewasaan secara psikis dalam menghadapi semua persoalan-persoalan di dalam kehidupan secara mandiri. Jadi mereka mempunyai kemampuan kedewasaan semacam itu. Nah, bermacam-macam kedewasaan pribadi itu. Kedewasaan itu sendiri kan ada bermacam-macam. Ada kedewasaan dalam artian emosi, kemampuan untuk mengendalikan gejolak-gejolak emosi yang kadang-kadang dalam hidup sehari-hari mau tidak mau kita menghadapi suatu suasana, situasi yang kadang-kadang emosi mau meledak-ledak. Nah, bagaimana kita bisa memanage, menguasai emosi-emosi itu supaya stabil. Ada lagi kedewasaan dalam artian moral. Di dalam kehidupan bersama kan banyak moral, tahu yang mana yang baik, mana yang tidak, mana yang salah, mana tidak, mana yang benar maupun tidak, maka itu butuh moral. Maka dari itu seorang yang dewasa pasti dia memahami bahwa bagaimana moral itu bisa dihayatinya supaya tidak menimbulkan kegoncangan. Moral kan macam-macam, di situ ada moral di dalam kehidupan bermasyarakat kan bermacam-macam moral itu ada. Lalu ada juga kedewasaan sosial, yaitu kemampuan seseorang. Kemampuan seseorang, yaitu kedewasaan sosial,
untuk bisa bergaul kepada siapapun tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, kaya maupun miskin. Kadang-kadang orang hanya bergaul dengan orang yang sesama saja, sesuku saja, seagama saja. Maka di dalam kedewasaan sosial mereka bisa bergaul kepada semua orang tanpa membatasi suku, agama, ras maupun golongan, bisa bergaul, bisa luwes, bisa menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Maka dari itu ada bermacam-macam kedewasaan, termasuk nanti ada kedewasaan spiritual, yaitu kedewasaan beragama. Oke, di situ. Baik, luar biasa. Kedewasaan emosi, kedewasaan moral, dan kedewasaan spiritual. Berbicara tentang kedewasaan iman, di dalam gereja Katolik itu kan ada istilah sakramen krisma. Salah satu sakramen, sebenarnya ada 3 dalam sakramen inisiasi, salah satunya adalah sakramen krisma. Nah, sebagai pertanyaan, apakah ada keterkaitan antara sakramen krisma dengan sakramen ini berkaitan dengan pendewasaan iman dengan materi kita, tema kita hari ini, kedewasaan pribadi pribadi. Pasti, karena beginilah, di dalam sakramen krisma itu orang pada dekatnya itu masuk kepada suasana sudah menjadi dewasa, bertanggung jawab, tahu hak dan kewajibannya sebagai orang Katolik. Bahkan ada batasan usia. Ada batasan usia. Lalu kalau baptis itu kan kelahiran. Nah, sakramen krisma itu kedewasaan. Artinya bagaimana sebagai orang Kristiani yang sudah dewasa, punya tanggung jawab untuk ambil bagian di dalam pewartaan. Di satu pihak juga bagaimana bisa menjadi orang Kristiani yang dewasa. Ya, tahu hak dan kewajiban. Maka dari itu ada keterkaitan yang sangat erat antara sakramen krisma di dalam gereja Katolik itu dengan kedewasaan pribadi seseorang. Jangan sampai setelah menerima sakramen krisma tidak ada perubahan sama sekali, imannya masih iman kanak-kanak atau iman seperti iman bayi, kan tidak begitu. Iman kanak-kanak itu begini loh, umpamanya seseorang itu berdoa kepada Tuhan, ya, tapi kok tidak dikabul-kabulkan, lalu akhirnya Tuhan itu tidak mau mendengarkan, Tuhan ini ada atau tidak, lalu akhirnya mutung, tidak ke gereja, tidak mau berdoa. Nah, itu kan iman kanak-kanak. Padahal janji Tuhan itu tidak ditarik kembali. Artinya janji Tuhan itu pasti, hanya waktunya yang kita tidak tahu. Kita menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan kepada kita. Itulah sebabnya ada kaitan yang erat antara sakramen krisma dengan kedewasaan pribadi seseorang. Iya, baik Pak Tugejan dan juga para pemirsa terkasih dalam Kristus, marilah kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini. Baik, Bapak sudah menjelaskan tentang makna pendewasaan iman dalam kaitannya dengan sakramen krisma sebagai sakramen pendewasaan juga. Nah, di dalam gereja Katolik juga tentu berbicara mengenai pendewasaan pribadi atau pendewasaan iman, katakanlah seperti itu. Tentu ada landasan kitab suci yang menjadi pondasi, menjadi dasar. Nah, mohon Bapak dapat menjelaskan apa yang menjadi landasan kitab suci dari pendewasaan pribadi ini? Silakan monggo. Baik, jadi kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian atau Genesis 45, artinya bab 45 ayat 5 sampai 8, intinya saja beginilah. Bahwa Yusuf itu satu dari 12 anak-anak Yakub, kan di dalam tanda petik dibenci, tidak disenangi oleh saudara-saudaranya, teraniaya lah, dibully lah oleh keluarganya sendiri, oleh saudara-saudaranya sendiri. Akhirnya Yusuf kan dimasukkan ke sumur, lalu akhirnya dijual sebagai budak, pokoknya sudah tidak dihargai sebagai adiknya, dianggap itu sudah tidak ada. Tetapi setelah jadi budak, akhirnya kan dibeli oleh Potifar. Dan perjalanan selanjutnya Yusuf akhirnya diangkat menjadi orang penting di Mesir oleh Fir'aun. Nah, pada suatu saat saudara-saudaranya itu kan membeli gandum di Mesir. Dia tahu persis lah bahwa yang datang itu 10 itu saudaranya semua. Nah, Yusuf mestinya sebagai manusia, ya manusia yang dalam tanda petik biasanya pasti menaruh dendam. Ya, menaruh dendam.
jengkel. Ini saudara-saudara saya yang bully saya, yang masukkan saya ke sumur, yang menjual saya sebagai budak. Mestinya kan marah. Tetapi Yusuf ternyata tidak. Yusuf mau memaafkan. Yusuf mau mengampuni. Yusuf mau rekonsiliasi dengan saudara-saudara. Pokoknya tidak ada dendam dalam hati Yusuf ini kepada saudara-saudaranya. Biarpun saudara-saudaranya pada ketakutan, nah pasti ini akan dendam dengan kami. Ternyata Yusuf tidak melakukan. Inilah yang dikatakan kedewasaan pribadi. Kemampuan seseorang untuk memanage yang pahit pada masa lampau, lalu dimanage sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan sikap-sikap yang negatif. Ini yang dikatakan dengan kedewasaan pribadi. Tidak gampang melupakan pengalaman-pengalaman pahit, dibully oleh orang, lalu akhirnya apalagi dia punya kuasa, bisa dendam itu. Tetapi Yusuf tidak mau melakukan itu. Itulah sebabnya Yusuf itu mampu mengatasi kepahitan-kepahitan hidupnya pada masa lampau dan akhirnya mau memaafkan saudara-saudaranya. Nah, selain ada kedewasaan pribadi, kan nanti juga ada kedewasaan berkaitan dengan keluarga, tanggung jawabnya terhadap keluarga. Yusuf sebagai anak di situ kan punya tanggung jawab terhadap keluarga. Pamannya dia mengirim makanan untuk saudara-saudaranya sebagai gembala. Lalu juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya dengan sepenuh hati. Nah, ini artinya apa, Pak? Lalu juga setelah dia tahu bahwa saudara-saudaranya itu ada di Kanaan menderita, maka Yusuf mengangkat bapaknya dan seluruh keluarganya kan pindah ke Mesir, ke Goshen. Nah, ini berarti tanggung jawabnya kepada keluarga. Demikian juga dalam pekerjaan, di mana Yusuf sebagai pribadi, dia bertanggung jawab tugas yang diberikan Fir'aun. Dia membuat gudang penyimpanan, supaya tidak terjadi apa yang dikatakan kelaparan. Dan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian juga di dalam kehidupan kita, mestinya sebagai pribadi yang dewasa, tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diserahkan kita dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, tidak mau mencari enaknya sendiri. Kadang-kadang tidak serius melaksanakan tugas. Lalu juga punya tanggung jawab terhadap imannya. Yusuf ternyata pada waktu digodain oleh Nyonya Potifar itu yang mau senang dengan dia, Yusuf kan tidak mau. Akhirnya dia harus masuk penjara karena mempertahankan imannya. Itulah kedewasaan, itu bisa kedewasaan pribadi tadi, kemampuan untuk memanage tadi yang baik-baik tadi, lalu kedewasaan dalam melaksanakan tugas di dalam keluarga, demikian juga dalam melaksanakan tugas, dan juga kedewasaan iman. Kedewasaan iman ini sangat penting karena setiap hari kita itu menghadapi bermacam godaan-godaan dan cobaan-cobaan yang kadang-kadang bisa meruntuhkan iman kita. Ya, apalagi statusnya sebagai budak, masa disenangi oleh tuannya itu tidak mau. Mestinya kadang-kadang di situ gampang yang terjatuh, tetapi Yusuf mempertahankan sehingga dia tidak mau jatuh ke dalam dosa, yaitu mempunyai kedewasaan pribadi, kedewasaan iman. Maka dari itu di dalam kehidupan kita sehari-hari kan tiap hari kita tergoda oleh bermacam persoalan-persoalan yang kadang-kadang bisa menjatuhkan iman kita sehingga kita bisa berbuat dosa. Itu dasar kitab sucinya dari sana. Luar biasa. Ya, nah, bagi umat Katolik, bagi umat Katolik, kita sebagai anggota gereja dalam hal kedewasaan pribadi tentu ada nilai-nilai yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, mohon penjelasan Bapak, nilai-nilai apa saja yang harus dipertanggungjawabkan dalam kaitannya dengan kedewasaan pribadi dalam iman. Pada waktu kita dibaptis atau dikuduskan, kita diperciki air suci. Yang dikuduskan, disucikan itu apanya? Seluruh tubuh. Mata, tangan, kaki, hati, pikiran itu kan dikuduskan, disucikan. Maka bagaimana yang sudah disucikan itu harus ditumbuh kembangkan. Tapi kan tidak gampang, itu ibarat benih yang ditabur. Kadang-kadang ada yang jatuh ke tempat-tempat itu kan, ada yang di jalan, di batu, di rerumputan, ada yang di jalan yang di tanah yang baik, yang bertumbuh yang di tanah yang baik itu. Maka dari itu sebagai orang Kristiani harus berusaha untuk menumbuh kembangkan kedewasaan pribadi.
bagaimana secara pribadi kami itu bertumbuh di dalam pribadi kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita, supaya hati kita, iman kita, pribadi kita itu menjadi pribadi yang dewasa di dalam memanage bermacam persoalan-persoalan yang kadang-kadang muncul di dalam di dalam kehidupan ini. Demikian juga di dalam keluarga, bagaimana kita menjadi orang Katolik sekaligus kita bisa menjadi dewasa di dalam keluarga masing-masing, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak. Bagaimana kita bertanggung jawab untuk keutuhan, kebahagiaan keluarga. Pekerjaan kita kan punya profesi masing-masing. Mbak Ari di Bimas Katolik, bagaimana perannya di dalam Bimas Katolik. Kami dulu guru, ya, sampai sekarang memang masih juga sekali-sekali mengajar. Bagaimana saya menjadi guru yang baik. Demikian juga kita tetap mempertahankan iman di dalam hidup sehari-hari. Kadang-kadang kan godaan-godaan tadi sudah saya katakan begitu banyak, silih berganti, bermacam-macam. Maka kita menjadi orang Katolik yang sungguh dewasa dalam iman sekaligus dewasa secara pribadi, gitulah maksudnya. Iya. Ada Lalu apakah kaitannya dengan kedewasaan pribadi ini bila dikaitkan dengan kedewasaan iman? Apakah bisa dinyatakan bahwa usia dewasa itu sudah pasti dia sudah dewasa imannya kalau dibandingkan dengan anak-anak yang baru mengikuti penerimaan sakramen Krisma di usia minimal SMP kelas 2? Betul. Jadi kedewasaan kan tidak bisa diukur oleh usia. Ada yang kadang-kadang sudah tua umurnya, tapi kekanak-kanakan. Kadang-kadang gampang mutung, gampang marah, gampang putus asa. Itu kan padahal umurnya itu mungkin sudah tua. Nah, itu berarti belum memiliki kedewasaan pribadi. Tetapi ada anak-anak yang boleh dikatakan remaja lah, umurnya hanya baru sekian, tetapi kelas dia 2 itu kan batas usia Krisma. Mempertahankan tanggung jawabnya, bisa merasakan penderitaan orang lain, kesusahan orang lain, wawasannya begitu luas. Kalau ngomong diatur sedemikian rupa, itu umumnya jadi kedewasaan itu jangan diukur oleh usia. Kadang-kadang usia yang tua, tetapi kedewasaannya secara pribadi, secara moral, secara emosi, ini belum tentu terjamin. Untuk SMP kelas 2 memang untuk yang Krisma itu hanya untuk supaya mereka paham bahwa menerima komuni yaitu benar-benar tubuh Kristus. Ya, bukan menerima komuni seperti menerima roti biasa. Jadi bisa membedakan itu. Dan kedewasaan ini kan proses, mengalami suatu proses yang terus-menerus, tidak bisa kedewasaan secara mendadak. Jadi ini proses pertumbuhan kedewasaan seseorang itu. Baik, Bapak, sebagai warga gereja Katolik, nah, bagaimana kita harus mewujudkan kedewasaan pribadi dalam iman dan hidup menggerejanya? Ya, dalam iman dan hidup menggereja. Pertama, dalam iman, ya, bagaimana kita itu selalu berusaha untuk memupuk, menumbuh, kembangkan iman kita dengan banyak berdoa, ibadat-ibadat kita hidupi. Demikian juga membaca kitab suci, mendengarkan firman, ikut rekoleksi dengan segala. Jadi ibarat pohon itu supaya akarnya kuat, maka banyak yang harus diusahakan tadi. Jadi orang Katolik jarang ke gereja, gimana lah mau kuat, ya, maka rajin ibadah, mendengarkan firman, mendengarkan renungan, lalu juga ikut rekoleksi umpamanya. Itu secara pribadi iman kita sehingga bertumbuh. Lalu bagaimana dalam kaitannya hidup menggereja, ya iman itu sendiri kan harus berakar di mana kita hidup. Di dalam keluarga kan ada doa bersama dalam keluarga. Lalu di lingkungan ada kegiatan-kegiatan lingkungan. Lalu ada doa di lingkungan, kegiatan renungan-renungan di lingkungan. Bulan Oktober, bulan Mei, kita kan rosario tiap malam. Itu dalam kaitannya penghayatan kita. Lalu juga itu harus kita bawa di tempat kita kerja. Ya, di masyarakat. Jangan sebagai orang Katolik tetapi di situ di masyarakat tingkah lakunya tidak bisa dicontoh, itu justru mencemarkan orang beragama Katolik, itu malah menambah luka-luka Yesus di dalam dirinya. Maka secara iman kita tumbuh kembangkan, lalu kita juga secara masyarakat
Maka dalam keluarga juga kita mencoba untuk menghayatinya, kita bawa di tempat kerja kita masing-masing, di masyarakat sekitar kita. Kalau masyarakat di mana kita tinggal harus menjadi garam kan di sana kan sudah jelas. Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Artinya sebagai orang Kristiani bagaimana kita itu memberikan rasa yang enak kepada lingkungan sehingga lingkungan menjadi lebih baik gitu. Iya, baik Bapak dan juga para pemirsa terkasih dalam Kristus, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa, mari kita lanjutkan perbincangan iman pada sore hari ini. Baik Bapak, tadi telah menyampaikan menjadi garam dan terang dunia. Ini kata-kata yang sangat menarik dalam bacaan kitab suci. Nah, sebagai tokoh agama Katolik dalam kaitannya dengan tema ini, pendewasaan iman secara pribadi ya, kepribadian yang dewasa. Lalu juga kaitannya dengan menjadi garam dan terang dunia. Pesan-pesan iman yang dapat Bapak sampaikan berkaitan dengan tema kita hari ini apa? Yaitu sabda Yesus sendiri sederhana lah. Kamulah garam dunia, kamulah terang dunia. Artinya setiap orang yang percaya kepada Kristus hendaklah memberikan rasa nyaman, enak, damai, sejahtera di mana Anda itu berada, orang Kristiani berada. Sekaligus juga sebagai terang, itu memberikan cahaya, lalu juga menghalau kegelapan. Maka dalam arti ini bagaimana sebagai orang Kristiani hendaklah memberikan suasana yang terang kepada mereka-mereka yang kebetulan berada di sekitar kita. Jadi tidak cocok kalau menjadi orang Katolik tidak melakukan apa yang diperintahkan Kristus itu. Karena itu perintah Kristus itu abadi dan kekal, terang dan garam. Demikian juga itu harus kita praktekkan di dalam hidup pribadi, di dalam keluarga, di tempat kerja, di masyarakat, di mana saja. Itulah sebabnya mari kita sebagai orang Kristiani berpegang teguh pada apa yang dikatakan oleh Kristus, kamulah garam dunia, kamulah terang dunia, dan itu harus kita bawa di dalam kehidupan kita yang nyata dan konkret. Bagaimana itu bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini pada prinsipnya itulah sebagai orang yang beriman Katolik, pengikut Yesus. Kalau tidak melaksanakan itu namanya bukan pengikut Yesus. Iya, inilah kedewasaan pribadi. Kedewasaan pribadi itu penting. Dan yang kamu garis bawahi yaitu kedewasaan pribadi, kedewasaan dalam keluarga, melaksanakan tugas, pekerjaan, dan pendewasaan iman kita. Iya, baik. Terima kasih Pak Tukijan sudah berkenan hadir bersama kita dalam renungan mimbar pada kali ini. Dan pemirsa terkasih dalam Kristus, sebagai umat Katolik kita mampu berpikir dan bersikap secara dewasa dalam iman, mampu bertanggung jawab atas dirinya sendiri, bertanggung jawab terhadap keluarga, dan bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan. Juga bertanggung jawab terhadap imannya. Dengan demikian, damai, sukacita, dan keselarasan itu dapat terwujud dalam kehidupan bermasyarakat. Jadilah garam dan terang dunia. Akhir kata, saya Teresia Ari Sukarni SAG mengucapkan terima kasih. Selamat sore, mohon izin undur diri dan Tuhan memberkati kita semua. Amin.